Goa Naka yang akan kita bahas kali ini berlokasi di hutan Phu-Langka, distrik Beng Khong Long, Provinsi Bengkan, Thailand. Dinding dari gua ini seperti sisik ular, kalau lebih tepatnya bisa dibilang seperti sisik naga. Dinamakan Gua Naka karena dalam bahasa Thai, Nak atau Naka itu artinya ya naga. Gua ini dapat diakses dari Chai Mongkol Temple atau Wat Chai Mongkol yang jaraknya sekitar 1,5 km dan butuh sekitar 2 jam perjalanan untuk menuju sana. Gua Naka sempat menjadi terkenal beberapa saat yang lalu pada tahun 2020, tapi sekarang ini akses untuk ke gua ini sedang ditutup untuk para turis. Ditutup karena banyak pengerusakan yang dilakukan oleh para pengunjung, seperti penulisan kata-kata kotor pada dinding-dinding gua. Karena Thailand itu adalah salah satu negara yang mayoritas pemeluk kepercayaan Buddhis, dan dalam Buddhis sendiri dipercaya adanya makhluk naga. Jadi gua ini dikaitkan juga dengan makhluk penghuni dimensi lain ini. Bangsa naga dipercaya memiliki kesaktian yang dapat meminjam wujud manusia bila mengunjungi dimensi kita dan dapat berinteraksi dengan manusia. Naga biasanya menguasai daerah yang berhubungan dengan air, misalnya laut, sungai, danau, ataupun gua-gua lembab yang memiliki sungai atau perairan bawah tanah. Dalam kepercayaan orang Thailand, kalau sungai Mekong yang berlokasi di timur laut Thailand itu diciptakan oleh dua raja naga yang merayap di daerah tersebut. Dan bagian dari hutan Phu-Langka ini bersinggungan dengan sungai Mekong. Pertama-tama banyak yang berspekulasi kalau batu aneh dari dinding Gua Naka ini adalah peninggalan fosil ular raksasa yang dikenal dengan nama Titanoboa yang hidup pada zaman Paleosin sekitar 55 juta tahun yang lalu. Titanoboa ini merupakan ular raksasa yang bisa mencapai panjang 14 meter dan seberat 1 ton. Tapi menurut para peneliti, Titanoboa hanya bisa mencapai lebar 1 meter doang. Jadi klaim kalau dinding gua ini merupakan fosil dari Titanoboa bisa ditepis. Selain itu juga banyak para ahli sejarah yang mengatakan bahwa dinding gua ini sengaja dipahat oleh orang lokal untuk penghargaan terhadap makhluk naga, karena sekitaran dan dalam gua ini ada banyak tempat-tempat yang disakralkan untuk pemujaan naga. Kalau dilihat dari sisi sains, bentuk dinding seperti ini karena pengaruh temperatur antara siang dan malam yang menyebabkan kontraksi dan pengembangan sehingga terjadilah retakan. Air dan angin mengakibatkan korosi pada tepi retakan tadi yang mengakibatkan bentuknya seperti sisik ular. Tapi tentu saja orang lebih memihak pada legenda-legenda dan mitos setempat. Sekarang kita ke legendanya. Pada zaman dulunya, di daerah Konglong berdiri dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Ratapanakon, dan yang kedua adalah kerajaan Nakarat. Ratapanakon dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ulu. Raja Ulu ini dengan permaisurinya bernama Gyeokalaya memiliki seorang putri yang bernama Kyukam. Putri Kyukam sendiri menikah dengan raja dari kerajaan lain bernama Sampanta dan memiliki putra bernama Pahong. Pahong adalah cucu kesayangan dari Raja Ulu. Dia ini pria yang tampan, berbadan tinggi, cerdas, bermata biru, dan semua orang menyukai sang pangeran ini. Walaupun dengan perawakan yang penuh karisma, Pangeran Pahong belum menemukan wanita impiannya. Suatu saat, sang pangeran lagi berjalan dalam hutan dan dia mendengar ada suara merdu dari seorang wanita yang sedang bernyanyi dari kejauhan. Walaupun dia tidak familiar dengan lagu yang dinyanyikan oleh wanita ini, tapi suaranya itu sangat merdu dan lembut. Pada saat sang pangeran mengikuti arah dari suara ini, tiba-tiba nyanyiannya berhenti, tapi dia tidak menemukan orangnya. Pada saat sang pangeran berbalik arah dan ingin kembali ke istana, dia melihat sekelebatan sosok berwarna merah dan hijau di belakang pohon. Sewaktu sang pangeran mendekati pohon ini, dia hanya menemukan kulit ular di atas tanah. Kulit ular ini berwarna merah dan hijau. Walaupun dia pernah melihat kulit ular sebelumnya, tapi tidak pernah melihat yang bercorak aneh seperti yang baru ditemukan kali ini. Setelah itu, dia pun pulang ke istana dan bermaksud untuk menanyakan mengenai kejadian ini pada kakeknya, sang Raja Ulu. Saat Pahong menanyakan hal ini kepada kakeknya, ternyata kakeknya tahu kalau wanita itu adalah naga. Sementara di kerajaan tetangga yang bernama Nakarat, seorang gadis cantik duduk terseduh. Dia bernama Nakarintrani, dan dia menangis karena telah menemukan seorang pria idamannya, tapi sayangnya kalau mereka berdua tidak bisa bersama. Nakarintrani adalah seorang putri dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Naka, yang bertugas untuk menjaga harta karun daerah setempat atas perintah para dewa.
Kerajaan Nakarat ini sebenarnya adalah kerajaan bangsa naga yang meminjam penampakan fisik seperti manusia. Mereka hidup seperti manusia, beraktivitas dan makan seperti manusia, tapi ada hukumnya, di mana mereka nggak boleh menikah dengan manusia. Kalau mereka melanggar hukum ini dan diketahui oleh para dewa, kekayaan mereka akan diambil kembali yang bisa mengakibatkan musnahnya kerajaan Nakarat ini karena kelaparan dan kemiskinan. Keesokan harinya, Nakarintrani kembali lagi ke hutan yang dikunjunginya kemarin karena dia merasa pengen berjumpa dengan si pangeran. Begitu juga Fahong yang masih penasaran kembali lagi ke hutan tersebut. Akhirnya mereka bertemu, saling memperkenalkan diri dan mereka menjalin cinta. Pertama-tama, Nakarintrani takut untuk menjelaskan kalau dia sendiri adalah bangsa naga. Tapi Fahong berjanji tidak akan takut karena dia benar-benar mencintai sang putri. Pada saat Nakarintrani mengatakan kalau dia adalah seekor naga, Pangeran Fahong shock dan dia meninggalkan sang putri tanpa berkata apapun. Besoknya, Fahong mengunjungi hutan yang sama lagi dan menemui Nakarintrani. Dia mengatakan tekad dan akan mencintai sang putri walaupun beda bangsa, dan selanjutnya Fahong meminta Nakarintrani untuk bersedia dijadikan istri. Beberapa hari kemudian, Fahong mengajukan permohonan pernikahan kepada Raja Ulu dengan alasan dia telah menemukan wanita impiannya. Tapi wanita ini adalah putri dari kerajaan tetangga Nakarat dan dia adalah seorang putri naga. Raja Ulu tidak menolak usulan pernikahan ini, bahkan memerintahkan utusan untuk mengundang Raja Nakha demi mendiskusikan hal ini. Setelah kedua raja selesai dengan hasil diskusi dalam ruangan tertutup, Fahong pun dipanggil dan diberitahukan kalau mereka merestui pernikahan Fahong dan Nakarintrani. Kedua mempelai boleh tinggal di kerajaan Ratapanakhon, tapi dengan syarat, bila mana ada orang lain yang mengetahui rahasia bahwa sang putri adalah dari bangsa naga, dengan terpaksa mereka berdua harus diasingkan. Sebelum Fahong keluar dari ruang diskusi, sang Raja Naga memperingati Fahong dengan wajah beringas kalau sebenarnya dia tidak menyetujui pernikahan ini, karena bangsa naga memiliki hukum yang tidak boleh menikah dengan manusia. Demi kebahagiaan putri kesayangan dan putri satu-satunya, dia pun merelakan dan merestui. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya, dia akan meminta ganjaran kepada kerajaan Ratapanakhon. Akhirnya Fahong dan Nakarintrani pun menikah dan perjamuan pesta diadakan selama 7 hari 7 malam. Raja Naga juga menghadiahkan sebuah mahkota berhias permata kepada Raja Ulu sebagai simbol jalinan hubungan baik. Mahkota ini sebenarnya adalah harta karun kerajaan Nakarat. Semua warga dari kedua kerajaan menikmati makanan yang begitu mewah, tarian dan musik diadakan untuk selamatan. Tapi ada seorang pelayan wanita dari istana Ratapanakhon yang bernama Kulan, dan dia ini sebenarnya menyukai Pangeran Fahong secara diam-diam selama beberapa tahun belakangan. Dalam hatinya dia selalu berharap kalau pangeran bisa memperhatikannya walaupun hanya sedikit. Tapi dengan adanya pernikahan ini, semua harapan pun sirna. Dia sedih sekaligus marah dan membenci Nakarintrani. Setelah 3 tahun, Nakarintrani tidak bisa memberikan keturunan kepada Fahong dan isu-isu pun mulai menyebar kepada warga Ratapanakhon sehingga seluruh masyarakat tidak menyukai Nakarintrani. By the way, dalam legendanya, perkawinan antara bangsa naga dan manusia mustahil akan menghasilkan keturunan karena beda bangsa. Tapi yang namanya warganya nggak tahu tuh kalau Nakarintrani adalah naga, ya jadi bahan hujatan. Oke, lanjut lagi. Gosip-gosip bukan saja di luar istana, bahkan di dalam istana sendiri, para wanita yang bekerja di sana memanggil Nakarintrani sebagai wanita mandul dan menertawakannya bila berpapasan. Hal ini menjadi tekanan yang besar bagi Nakarintrani dan dia selalu menyendiri dalam kamar. Kadang dia juga nggak mau makan sehingga akhirnya dia jatuh sakit. Karena lemah, Nakarintrani kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan wujud manusianya dan sering kembali ke bentuk ular kalau dia lagi sendiri. Pada suatu pagi, Kulan, si pelayan wanita yang membenci Nakarintrani, pergi ke kamar sang putri untuk mengambil makanan kemarin yang tidak disentuh. Kulan mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, jadi dia masuk dan melihat ular besar di atas tempat tidur. Dia menjerit dan mencoba untuk lari, tapi ada suara lemah yang memohon kepada Kulan untuk tidak takut. Suara itu adalah suara sang putri. Dengan berpikir bila mana orang tahu kalau sang putri adalah ular dan dia berkesempatan menjadi istri Fahong, dia lari keluar kamar dan menjerit mengatakan bahwa Nakarintrani adalah ular. Semua orang dalam istana dibikin heboh karena Kulan memasuki semua ruangan dan menjerit mengatakan Nakarintrani adalah ular.
Sialnya pada waktu itu adalah hari ulang tahun Raja Ulu di mana dia juga mengundang Raja Naga. Akhirnya jeritan si pelayan ini pun sampai ke kuping Raja Naga. Raja Naga marah dan meninggalkan istana Ratapanakon dengan segera. Nakarintrani akhirnya diasingkan sementara Fahong tetap tinggal di istana. Kan gak adil, dulu katanya mereka berdua yang akan diasingkan. Mendengar hal ini, Raja Naga yang masih kesal meminta kembali mahkota hadiah dengan hiasan permata yang diberikannya kepada Raja Ulu sebagai simbol hubungan baik dulu. Tapi Raja Ulu nggak bisa mengembalikannya karena mahkota ini sudah dihancurkan untuk diambil permatanya dan dijadikan aksesoris lain. Mendengar hal ini, Raja Naga ya semakin naik darah. Malamnya, Kerajaan Nakarat menyerbu Ratapanakon dengan pasukan naganya. Pasukan Nakarat membantai semua warga di sana dan tidak ada satupun yang lolos kecuali Raja Ulu. Raja Naga mengutuk sang Raja Ulu menjadi batu dalam bentuk ular besar yang sekarang berada di Naka Cave atau Gua Naka. Kota dibakar, bangunan dihancurkan dan juga ditenggelamkan yang membentuk Danau Konglong sekarang ini. Mendengar kejadian ini, Nakarintrani pun kembali ke Ratapanakon untuk mencari Fahong. Setidaknya ada jasadnya. Dia mencari Fahong dari Danau Konglong sampai Sungai Songkram, tapi tidak ketemu. Nakarintrani pun kembali ke Kerajaan Naga dengan perasaan sedih dan akhirnya dia meninggal. Katanya kutukan yang menjadikan Raja Ulu menjadi ular besar akan hilang bila mana ada kota besar yang didirikan di sekitaran Danau Konglong. Ada juga tempat pemujaan Raja Ulu di sana untuk menghargai sang raja yang bernama Sancau Pu Ulu atau Pu Ulu Shrine. Selain itu, sewaktu Raja Naga menghancurkan Ratapanakon, ada 3 tempat ibadah yang tidak disentuh sama sekali. Wat Gyova, Wat Potisan, dan Wat Densewan. Karena tempel atau tempat ibadah adalah tempat suci, jadi naga nggak berani sama sekali menyentuh tempat-tempat ini. Sungai yang menghubungkan Danau Konglong ke Sungai Songkram diberi nama Winamau, diberi nama seperti ini untuk menghargai sang putri naga. Namau dalam bahasa Thai berarti minuman beralkohol yang mengibaratkan Nakarintrani mabuk cinta. Dalam versi lain ditulis kalau Gua Naga ini sebenarnya terbentuk dari kutukan dewa yang menjadikan penduduk kerajaan Nakarat menjadi batu karena mereka melanggar hukum yang dilarang untuk menikah dengan manusia. By the way, bila Anda berkunjung ke daerah sekitaran Sungai Mekong, contohnya Udon Thani atau Nong Khai, tempat-tempat pemujaan naga itu banyak di sana. Di mana-mana sering ditemukan arsitektur atau hiasan bangunan naga. Mereka mempercayai kalau di sana tuh salah satu lokasi gerbang dimensi antara alam manusia dan alam naga. Yap, itulah cerita mengenai Gua Naga dan kisah cinta antara manusia dengan putri naga dari Thailand. Untuk kisah yang hampir sama dari Jepang sendiri yang bernama Urashima Taro dan Otohime, udah kita bahas sebelumnya. Silahkan cek link di atas untuk videonya. Oke, saya Hendra dari Behind the Story. Maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!